Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Eh, sudah lama kita tidak bersua lagi, apalagi dalam masa pandemi ini mungkin menjadi suatu kerinduan bagi kita semua ketika kita boleh bersekutu bersama, terutama ketika kita boleh bersama-sama melaksanakan PA. Biasanya kita bisa bertukar pikiran, bisa ngobrol, mungkin bisa saling berbantah, tetapi itulah yang membuat persekutuan kita menjadi hidup. Saat ini kita masih melakukan PA ataupun kegiatan lain, kebanyakan masih melalui media daring. Semoga dengan semakin ke depan, semakin membaik kondisinya, kita boleh bersama-sama nantinya melaksanakan kegiatan-kegiatan gereja kita dengan kegiatan yang onsite atau bertatap muka. Ya, kita berdoa semoga untuk ibadah awal Mei ini kita nantinya bisa bersama-sama memulai dengan ibadah onsite. Ya, saya paham bahwa terutama Bapak Ibu yang berusia lanjut itu sangat rindu karena ya kondisi sangat tidak memungkinkan. Nah, Bapak Ibu, nanti kita bersama-sama berdoa bagaimana kita bisa saling mendukung sehingga pandemi COVID-19 ini segera reda dan kita bersama-sama dapat beribadah secara langsung. Nah, untuk PA pada petang malam hari ini, kita akan bersama-sama membahas tentang satu tema, yaitu setia menjadi anak-anak Allah. Dan sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa. Mohon petunjuk Tuhan agar PA pada petang malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas segala kuasa karunia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama di tempat ini untuk memulai aktivitas kami. Pendalaman Alkitab pada malam hari ini, yang walaupun masih secara online Tuhan atau daring, kiranya Tuhan juga berkati sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah setiap apa yang kami bahas di tempat ini boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan acara PA dalam malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan sendiri yang membuat kami paham atas segala apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mau bertanya-tanya ya, setia ketika kita menjadi anak-anak Allah. Ada beberapa kata yang mungkin saya mungkin pengen kita paham dulu. Siapa Allah? Kenapa kita harus setia? Kenapa kita harus bersyukur ketika kita menjadi anak-anak Allah? Ini yang menjadi mungkin nanti jadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kok kita harus bersyukur? Kenapa kok kita harus menerima predikat anak Allah ini dengan sukacita? Predikat anak Allah ini dengan harus setia seperti tema pada malam hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang Allah, kita tahu siapa Allah. Allah adalah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Khalik yang menciptakan kita, yang menguasai dunia, yang menguasai segala apa yang ada di dunia ini. Nah, ketika kita berbicara tentang keberadaan Allah seperti itu, nah, ketika kita mendapat mendapat anugerah, bukan hanya istilah, saya kira anugerah dari Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini adalah suatu hal yang besar. Karena apa? Siapa tahu diri kita? Manusia yang penuh dosa, manusia yang selalu salah. Ketika kita mendapat anugerah, menjadi anak-anak Allah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Mari kita baca bacaan pada malam hari ini yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mari kita bersama-sama baca. 1 Yohanes pasal 3
ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, di awal bacaan tadi, sungguh nyata ya ketika dinyatakan, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jadi ini sebuah karunia ketika Bapa menganggap kita ini anak-anaknya. Ini suatu hal yang luar biasa saya kira. Contoh begini saja, ketika kita diangkat sebagai anak ya, misalkan dari seorang pejabat, entah itu wali kota, gubernur, atau bahkan presiden, wah luar biasa. Kita menjadi anak walaupun anak angkat ya, dari seorang pejabat yang mempunyai kuasa. Kalau seorang anak angkat seorang wali kota, mungkin wah kita bisa terkenal di Solo misalkan, wali kota Solo menjadi anak angkatnya. Itu suatu hal yang mungkin kita bisa merasakan kondisi yang luar biasa. Ini baru menjadi anak angkat dari seorang wali kota. Menjadi anak angkat atau diangkat anak oleh presiden, wah luar biasa lagi. Karena apa? Kita merasa bahwa wali kota, apalagi presiden, ini memiliki kuasa yang besar sesuai lingkup wilayahnya, sehingga kita bisa merasa bahwa hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita harapkan itu bisa terlaksana. Jadi secara manusia, secara kondisi daging kita, wah ini suatu luar biasa ya. Jadi anak-anak seorang pejabat, dan kita tahu bagaimana pola anak-anak pejabat. Banyak, tidak semua sih, tapi luar biasa banyak yang menjadi catatan, banyak yang korupsi, banyak yang semena-mena. Kita kembali ke bacaan tadi. Kenapa di kitab ini dituliskan hal seperti ini sebenarnya? Kita akan flashback dulu. Kondisi saat itu, kondisi saat dimana kitab ini ditulis. Jadi boleh dikata pada saat itu surat Yohanes ini ditulis, pada saat itu sedang
eh, istilahnya apa? Banyak pengajar-pengajar palsu, atau boleh dibilang bukan hanya pengajar ya. Ada, kalau sekarang mungkin orang bilang sekte ya, atau ajaran-ajaran tertentu yang pada saat itu memisahkan kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Jadi sederhananya demikian. Pada saat itu orang-orang yang membawa ajaran ini bahwa kesalehan, kebaikan, hubungan perilaku-perilaku yang baik itu hanya ditunjukkan dalam suatu kegiatan rohani. Jadi mereka memisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani. Jadi kehidupan rohani dia itu yaitu roh dipisah. Jadi hanya roh yang nanti berhubungan dengan Tuhan, yang setia melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi ketika dia dihadapkan dalam kehidupan dunia, mereka mengabaikan hal-hal yang sifatnya rohani. Sehingga mungkin ya saat ini pun mungkin ada ya, terjadi banyak gitu. Ketika orang menganggap bahwa kehidupan rohani itu ya pada saat kita bersekutu di gereja, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, pada saat kita mempelajari Alkitab, pada saat kita kegiatan-kegiatan gereja dan sebagainya. Tetapi ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, ketika kita berkehidupan sosial, kerohanian kita itu tidak beda. Jadi dipisah. Ya sudah, ini pemikiran manusia, fisik, kebutuhan fisik saya. Sehingga banyak sekali pada saat itu menganggap bahwa berbuat yang dilarang agama pun akhirnya dilegalkan karena merasa itu bukan kebutuhan rohani, itu kebutuhan jasmani. Mereka menyatakan ketika kebutuhan jasmani itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang pada saat itu sedang terjadi, sehingga surat ini ditulis untuk menguatkan. Jadi relevansi kita pada saat ini pun kan juga demikian. Banyak yang menganggap bahwa kehidupan rohani itu berbeda dengan kehidupan jasmani. Sehingga banyak koruptor, banyak penjahat-penjahat yang ternyata mereka sebenarnya orang-orang yang secara kehidupan gereja mungkin baik, kehidupan ditilik dari kehidupan agamanya itu mereka baik, mereka suka beribadah, mereka persembahan, mereka memberikan hal lain dalam kehidupan bergereja atau agama yang lain ya, mereka patuh, taat dan sebagainya. Tapi ketika mereka dihadapkan dalam kehidupan pekerjaannya, ketemu dengan orang, dalam keluarganya, nilai-nilai kerohanian mereka, atau kalau kita orang Kristen, kekristenan kita itu tidak ada. Jadi kekristenan hanya ditunjukkan pada waktu berada di gereja. Nah, kita kembali ke ayat 2, disebutkan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi di sini menyatakan bahwa kita itu anak-anak Allah. Tetapi seperti apa kita kelak, kita tidak tahu keberadaan kita seperti apa. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita menjadi sama dengan Dia. Dan ketika Kristus sekarang sudah menyatakan dirinya, Dia adalah anak Allah yang sudah duduk bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kita seperti dirinya, seperti Kristus. Nah, masalahnya ketika kita sudah dikaruniai dengan anugerah yang begitu besar sebagai anak-anak Allah, apakah anugerah ini tidak bisa hilang? Apakah anugerah ini akan terus melekat dalam kehidupan kita? Nah, kita lihat langsung saja ya. Saya akan melihat ke ayat
6, dan 7. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini ciri di mana ketika orang atau kita itu masih tetap mencerminkan sebagai anak Allah, masih dianggap anak Allah, karena ketika Tuhan itu nyata, ya, menyatakan dirinya dalam kehidupan kita, berarti kita masih menjadi anak-anak Allah. Di sini dikatakan dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi salah satu ciri-ciri bahwa kita masih anak Allah adalah kita tidak berbuat dosa. Nah, kalau kita masih berbuat dosa, lah ini dipertanyakan status kita sebagai anak-anak Allah. Karena Tuhan atau Yesus tidak lagi nyata dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kalau kita masih tetap berbuat dosa, ya berarti kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Allah tidak nyata dalam kehidupan. Kristus tidak hadir dalam hidup kita, dalam perilaku kita. Berarti apa? Maka status anak Allah itu masih melekat dalam kehidupan kita. Sehingga dalam ayat 7 dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, kita diajak untuk tidak ikut dalam ajaran-ajaran tadi. Ajaran-ajaran sesat, saya boleh bilang begitu ya, ajaran-ajaran sesat ketika pada saat itu, atau mungkin sekarang juga masih ada ya orang yang memisahkan, menganggap bahwa kehidupan rohani seseorang itu terpisah, berbeda, karena menganggap bahwa kehidupan rohani itu hidup kita. Jadi pada saat itu menganggap bahwa tubuh ini adalah urusan dengan dunia. Urusan dengan Tuhan adalah roh. Sehingga tubuh ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena tubuh ini nantinya tidak akan bersama dengan Tuhan. Hanya roh kita yang ada Tuhan. Sehingga pada saat itu kehidupan rohani itu hanya roh, bukan tubuh kita. Sehingga tubuh ini bebas untuk dicemari. Tubuh ini bebas untuk berbuat dosa. Karena ajaran ini menganggap bahwa nantinya yang dianggap atau anak Allah, status anak Allah ini, yang akan diangkat ke surga hanya roh saja. Nah, kita harus kembali berpikir seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hadir di dunia itu, apakah hanya sebagai roh? Hanya sebagai Tuhan yang hadir, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa? Tidak. Tuhan Yesus hadir sebagai manusia dengan daging, dengan fisik yang juga merasa sakit, yang juga merasakan hati yang susah, yang bisa marah. Tapi Tuhan tidak berbuat dosa. Nah, inilah teladan-teladan dari Kristus. Kita pikir mungkin saya tadi ngomong teladan, tapi sebenarnya bukan teladan. Bukan hanya teladan, tapi inilah Kristus. Kita harus melakukan seperti apa yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita seperti tema PA pada malam hari ini, kita setia menjadi anak-anak Allah. Setia di sini adalah kita benar-benar mempertahankan status sebagai anak-anak Allah sampai harinya tiba. Ketika kita meninggalkan tubuh kita di dunia, bukan berarti tubuh ini
terus tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak. Tuhan Yesus menyatukan roh dan tubuhnya dalam kehidupannya, dalam melayani, dalam menyelamatkan. Apakah yang menyelamatkan kita hanya rohnya? Tidak. Tuhan hadir sebagai manusia. Tuhan disalib sebagai manusia, mati sebagai manusia, dan dia dibangkitkan oleh Bapa. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh main-main juga dengan tubuh kita. Kita harus tetap menyatukan tubuh dan roh kita, agar tubuh dan roh kita ini selalu mempertahankan kasih karunia Tuhan sebagai anak-anak Allah. Kita harus setia, kita harus berjuang terus. Karena godaan, cobaan semakin lama itu semakin berat, semakin besar. Iblis tidak hanya sekedar menggoda hal-hal yang kecil. Iblis tahu kelemahan kita. Ketika iblis tahu kelemahan fisik kita, oh, manusia itu suka dengan uang. Oh, manusia itu suka digoda dengan lawan jenisnya. Oh, manusia itu suka digoda dengan kekuasaan. Itu akan dipakai oleh iblis untuk mengganggu hubungan kita, untuk memutuskan status kita sebagai anak-anak Allah. Itu Bapak Ibu, menjadi perenungan kita bersama, bagaimana kita harus semakin menguatkan diri. Dan ini menjadi tantangan ketika pada masa pandemi ini kondisi kita kurang baik. Saya bilang kurang baik karena apa? Saudara-saudara kita yang selama ini mungkin kalau kita sering bertemu, ketika kita ada suatu hal yang salah sedikit, ada yang mengingatkan, ada yang memberi dukungan. Tapi ketika dalam kondisi ini sangat sulit, ya. Kita jarang bertemu, jarang saling menguatkan. Tapi biarlah dengan media-media yang ada, dengan media online seperti ini, dengan WA group, dengan persekutuan-persekutuan lain, kiranya Tuhan selalu memakai kita ini untuk saling mendukung, untuk saling mendorong, agar kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Biarlah roh-roh jahat semakin menyingkir ketika anak-anak Allah ini semakin bersatu, bersekutu, dan Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah ingatkan kami bagaimana saat ini kehidupan kami lebih banyak berpikir untuk kepentingan tubuh kami, banyak kepentingan-kepentingan yang hanya karena kami, kondisi ekonomi kami, kondisi fisik kami, keinginan kami, keegoisan kami, sehingga kami kadang lupa bahwa kami adalah anak-anak Allah yang harus terus menjaga kehidupan kami agar selalu bersih, agar selalu menghindari dari dosa. Kehidupan kami yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa ketika kondisi dunia yang masih belum menentu dengan kehadiran virus COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Ada sesuatu hal yang baik yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bila kami semakin diperbaharui, kami semakin memberikan kontribusi yang besar dalam kehidupan pelayanan kami. Kami ingat saudara-saudara kami, terutama di GKI Kabangan yang saat ini masih sulit untuk bersekutu. Kiranya Tuhan kuatkan kami. Biarlah kami tetap bisa saling melayani. Biarlah kami bisa saling memberi, saling mendukung,
sehingga keberadaan kami masing-masing sebagai anak-anak Allah ini semakin terjaga hingga akhirnya kelak. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini sedang mengalami kesulitan hidup, yang saat ini sedang menghadapi ujian-ujian. Kiranya Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menolong kami, tidak ada kuasa lain yang dapat menghalanginya. Kami berdoa Tuhan untuk rencana majelis jemaat yang akan mengadakan ibadah onset pada awal bulan Mei. Kiranya Tuhan berkati rencana ini. Dan kiranya banyak saudara-saudara kami yang akan terlayani dengan ibadah ini. Karena kami rindu Tuhan. Tetapi kami tetap harus menjaga diri kami agar tetap sehat, agar tetap dapat berkarya. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kau tahu Tuhan apa yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami hanyalah anak-anak-Mu yang selalu berbuat dosa. Kami percaya Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan selalu memberikan pengampunan ketika kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.